Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para shaimin wa shaimat, pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa di Mutiara Ramadan yang diberkahi di bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, di bulan yang penuh pengampunan, dan di bulan yang insya Allah kita semua akan dijauhi dari api neraka. Para shaimin wa shaimat, pemirsa Tribuners yang berbahagia, Ramadan ini adalah sebuah momentum di mana momentum ini kita lebih banyak seharusnya memperbaiki diri, karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan dan pengampunan. Kita lihat ya, di Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, maka kita ambil dan kita raih itu. Salah satunya adalah dengan rajin bersedekah. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, kita ketahui bahwa kemiskinan di Indonesia itu mencapai hampir 23 juta orang. Bahkan kalau kita lihat ya akhir-akhir ini di mana di Tapanuli Tengah terjadi banjir bandang, di Aceh juga, bahkan di daerah Langkat untuk Sumatera Utara, bahkan di Medan pun ya. Kemarin kita lihat banyak kejadian-kejadian bencana-bencana yang mungkin untuk bulan Ramadan ini mereka perlu banyak perhatian kita ya. Kita bahagia dengan adanya rezeki yang melimpah Allah berikan kepada kita. Seharusnya kita juga memperhatikan mereka kembali. Ya mungkin selama ini kita lihat memang sudah banyak bantuan ke mereka. Tapi seharusnya di bulan Ramadan ini kita berharap bahwa bantuan itu lebih meningkat lagi nantinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, ayu sedekah afdal, sedekah fi Ramadan. Sedekah mana yang paling afdal? Rasulullah mengatakan bahwa sedekah yang paling afdal itu ada di bulan Ramadan. Karena kita ketahui bersama bahwa di Ramadan ini terjadi kelipatan pahala yang bahkan kelipatannya itu mungkin tidak terhitung ya. Ada yang mengatakan 70 kali kelipatan, tapi bahkan lebih. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bagi orang-orang yang rajin bersedekah ini, sebagaimana di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 161 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dikatakan bahwa Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir padi. Jadi perumpamaan kita memberikan sedekah itu seperti sebutir padi. Nah, dari sebutir padi itu akan tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu akan lahir lagi 100 benih. Berarti kelipatan pahala itu terhitung sampai 700 kali kelipatan. Jadi di ayat ini Allah bahkan menghimbau kita ya bahwa sedekah itu tidak akan memiskinkan kita. Bahwa sedekah itu bahkan memperkaya diri kita dengan 700 kali kelipatan. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bahkan kelipatan itu mungkin lebih banyak. Dan Allah lah yang maha luas karunia-Nya. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, di sini kita mengingatkan ya, pahala besarnya orang-orang yang bersedekah. Bahkan kalau kita memberi ya, misalnya kita tidak punya banyak rezeki seperti para millionaires itu gitu. Uang kita juga apa adanya gitu. Kita boleh saja misalnya datang ke masjid, dengan membawa sedikit makanan ya, atau kita beli 1 bakwan, kita taruh lagi di masjid gitu, kita kumpulkan dengan bakwan-bakwan yang lain gitu. Tapi lihatlah pahala yang diberikan di bulan Ramadan ini sangat istimewa, bahwa orang-orang yang bersedekah, memberi makan orang yang berbuka, itu bahkan pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa. Maka momentum-momentum yang seperti inilah yang harus kita kejar ya, supaya Ramadan kita itu penuh berkah, penuh rahmat gitu. Tidak perlu banyak gitu. Tapi kalau yang banyak rezekinya silahkan. Saudara-saudara kita yang di Tapteng, kita lihat ya di kemarin itu terjadi lagi banjir bandang.
Bagaimana mereka menghadapi Ramadan ini mungkin dengan kesedihan ya. Karena mungkin bahkan kalau di Aceh itu ada orang-orang yang rumahnya hilang. Bagaimana mereka bisa menghadapi Ramadan ini dengan tenang gitu. Nah, kitalah sebagai saudara yang bisa membantu mereka, bahkan memberikan banyak perhatian kepada mereka. Berilah kebahagiaan juga kepada mereka. Karena kalau kita lihat ya, beberapa salafus saleh itu bersedekah itu bukan hal yang merugikan bagi mereka ya. Mereka itu bersedekah bahkan dengan segala harta yang mereka miliki gitu. Dan mereka yakin bahwa Allah itu maha membalas ya. Kita bahkan sering ya melihat bahwa orang-orang yang sedekahnya sangat besar, hartanya bahkan nggak pernah habis gitu. Bahkan hartanya itu semakin berkelipatan dengan sangat banyak. Makanya jangan khawatir untuk kita bersedekah. Dan ingatlah bahwa sedekah-sedekah kita itu akan kita bawa berpulang. Jadi perumpamaan sedekah itu seperti tabungan gitu. Maka apa yang kita makan akan habis, apa yang kita beli, misalnya pakaian baru atau hal-hal benda-benda yang kita beli itu juga akan habis ya. Tidak tersisa untuk kita bawa nanti pada kehidupan kita di akhirat. Maka harta sebenarnya yang kita bisa bawa untuk sebagai bekal kita di akhirat nanti adalah apa yang harta yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dia seperti tabungan yang akan kita buka nantinya. Tabungan itu akan kita buka nantinya di hari kiamat. Para shaimin wa shaimat, pemirsa Tribuners yang berbahagia. Maka dari sini saya menghimbau ya, silakan apa saja yang ada ya. Jadi kita jangan merasa bahwa kita bisa ya berbahagia sendirian, tetapi orang memandang kita dengan rasa iri ya, dengan kebahagiaan kita karena mereka juga butuh. Maka silakan saja, karena harta itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidaklah melangkah kaki anak Adam pada hari kiamat nanti kecuali akan dipertanyakan 3 perkara. Salah satunya adalah dengan harta mereka. Dari mana mereka mendapatkannya dan untuk apa mereka memanfaatkannya. Jadi kelak nanti ketika kita rajin bersedekah, rajin memberi kepada orang yang membutuhkan, maka insya Allah nantinya harta-harta kita juga akan diberkahi nantinya. Dan itu juga sebagai bekal kita di hari kiamat kelak. Baiklah para pemirsa Tribuners yang berbahagia, semoga dengan sedikit nasihat yang sama-sama kita dengarkan pada hari ini, itu membuka hati kita ya. Bagaimana Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya, supaya benar kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan pengampunan, dan kita insya Allah akan dijauhkan dari api neraka dengan sedikit atau banyak sedekah yang kita berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.